Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa, gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang telah kembali ke Akademi Dalam, dia lalu berkata kepada penetua pertama, "Apakah Anda tahu lokasi kakakku?" ucap Xiaoyan saat itu. Penetua utama pun tidak menjawab pertanyaan tersebut karena sedikitnya informan tentang keberadaan saudara Xiaoyan saat ini. Xiaoyan lalu memutuskan untuk keluar dari ruang rapat. Tidak disangka Lin Yan berada di luar menunggunya. Xiaoyan lalu berkata, "Aku tidak menyangka kamu masih berada di Akademi Dalam," ucap Xiaoyan kepada Lin Yan. "Aku sudah berjanji untuk pergi bersamamu, jadi aku menunggumu," ucap Lin Yan. "Setelah urusan di sini selesai, ayo kita pergi ke Kaisaran Jiangma." "Ayo kita pergi bersama," ucap Xiaoyan. "Sepertinya kamu sudah banyak berlatih selama 2 tahun ini. Kamu bahkan sudah menjadi elit doang," ucap Xiaoyan. Aku masih belum ada apa-apanya dibandingkan denganmu," ucap Lin Yan. "Kamu berencana pergi ke tempat kakakmu kan? Aku juga salah satu orang yang ditugaskan untuk melindungi saat itu. Dan kami hampir bertarung," ucap Lin Yan. Xiaoyan lalu bertanya kepada Lin Yan, "Seperti apa kekuatan kakakku waktu itu?" tanya Xiaoyan. "Sangat kuat, jika 1 lawan 1 aku pasti kalah. Seorang elit doang bukan tandingannya. Namun aku terus merasa bahwa auranya agak aneh. Tetapi aku tidak bisa menggambarkannya dengan baik saat ini," ucap Lin Yan. "Saya akan pergi ke Gerbang Pan terlebih dahulu untuk bertemu dengan Wu Hao dan yang lainnya. Setelah itu saya akan bergegas ke wilayah Sudut Hitam," ucap Xiaoyan. Lin Yan lalu menjawab, "Hehehe, kali ini kamu mungkin perlu membawa beberapa teman. Menurut informasi, faksi-faksi yang telah mengepung kakakmu kali ini semuanya sangat kuat. Setidaknya ada 3 orang di antara mereka yang merupakan elit doang. Selain itu ada juga 1 dohuang," ucap Lin Yan. Xiaoyan lalu berkata, "Kepada siapa aku harus mencari bantuan?" Sesepuh Akademi Dalam mempersiapkan pertempuran besar dengan aliansi hitam. Kemungkinan mereka tidak akan bisa membantu, ucap Xiaoyan. "Apakah kamu lupa dengan Gerbang Pan? Saat ini Wu Hao dan Hu Jia semuanya berada di puncak kelas Dowling. Selain itu setidaknya ada 10 orang di dalam Gerbang Pan yang ahli di puncak kelas Dowling. Ini adalah kekuatan yang cukup besar. Apalagi masih ada Xian. Saya juga sedang tidak sibuk akhir-akhir ini. Aku pikir itu sudah cukup untuk melawan musuh di wilayah pojok hitam," ucap Lin Yan. "Aku terkejut Gerbang Pan yang dulu kecil sekarang sudah sekuat itu. Sepertinya Wu Hao dan Hu Jia mengelolanya dengan sangat baik," ucap Xiaoyan. "Reputasi kamu dan Sun Er pun cukup mempengaruhi kekuatan Gerbang Pan. Keberadaanmu seperti dewa di hati mereka," ucap Lin Yan. "Oh iya, aku lupa menceritakan sesuatu. Fan Lao pun ikut serta dalam pengepungan kakakmu oleh wilayah pojok hitam," ucap Lin Yan. Xiaoyan lalu berkata, "Fan Lao? Dia bertarung setelah melarikan diri saat itu. Aku tidak akan membiarkannya kabur lagi kali ini," ucap Xiaoyan. Sementara itu di Gerbang Pan, Hu Jia sedang memberikan arahan kepada anggota lainnya. Wu Hao lalu berkata, "Semuanya, ketua mengatakan bahwa dia membutuhkan bantuan. Siapapun yang mempunyai keberanian untuk mengikuti kami menjelajahi wilayah pojok hitam boleh maju," ucap Wu Hao. Puluhan orang lalu maju bersama-sama. 14 orang berada di puncak kelas Dowling, sisanya ahli Dowling. "Bagaimana, apa itu cukup?" ucap Jian. "Ini ya itu cukup," ucap Xiaoyan. "Kamu masih saja belum dewasa, walaupun aku tidak melihatmu selama 2 tahun ini. Haha, nanti aku akan memberimu pil transformasi tubuh supaya kamu bisa mengubah tubuhmu sesuka hatimu," ucap Xiaoyan kembali. Jian lalu menjawab, "Baiklah, terima kasih sudah datang kembali. Selama kamu pergi, aku sengsara karena meminum pil obat yang rasanya mengerikan," ucap Jian. "Aku Xiaoyan tidak akan mengatakan kata-kata yang tidak perlu.
Setelah kita menyelesaikan semuanya dan kembali, aku pasti akan mentraktirmu. Kalian bisa minum sepuasnya, ucap Xiaoyan. Sudah ada lebih dari 10 griffin yang menunggu di luar. Mereka siap menerbangkan kalian semua ke tujuan, ucap Lin Yan. Ini semua disiapkan untuk kita oleh penetua pertama, ucap Xiaoyan. Aku pasti berterima kasih kepada penetua pertama atas niat dan kebaikannya saat aku kembali nanti, ucap Xiaoyan lagi. Ayo pergi, teriak Xiaoyan. Penetua Su sedang mengamati dari kejauhan. Dia berkata, akhirnya mereka sudah pergi. Penetua pertama, Anda mengizinkan Xiaoyan untuk membawa siswa akademi dalam ke wilayah pojok hitam? Bukankah itu berbahaya? Seseorang tetua berbicara dengan agak ragu di belakang penetua Su. Penetua Su lalu menjawab, tenanglah, Xiaoyan pasti melindungi mereka, ucap penetua Su. Beritahu semua sesepuh di akademi dalam, bersiaplah untuk berkumpul 3 hari lagi. Kali ini kita harus benar-benar memusnahkan aliansi hitam, ucap penetua Su. Siap Pak, ucap salah satu tetua. Singkat cerita, Xiaoyan sedang mengendarai griffin berkata kepada kelompoknya, sebentar lagi kita akan memasuki wilayah pojok hitam. Wow lalu berkata, menurut intelijen kita, beberapa faksi besar ada di aliansi sedang menunggu ke tempat ini. Aku rasa kakakmu harusnya ada di sana. Kemungkinan kita bisa sampai di sana besok pagi. Xiaoyan lalu berkata, nanti biarkan aku yang bergerak dulu. Kalian semua mengikuti aku, ucap Xiaoyan. Wow lalu berkata, sepertinya kita perlu meningkatkan kecepatan kita. Kalau tidak, semuanya mungkin akan diselesaikan oleh Xiaoyan saat kita sampai di sana, ucap Fu Hao. Xiaoyan pun pergi dengan kecepatan penuh, melesat meninggalkan kelompoknya. Sementara itu di sebuah benteng dalam hutan ada sebuah perbincangan. Ketua, menurut penyelidikan kami sekitar 7 atau 8 pos penjaga yang kita miliki di hutan telah dihancurkan secara diam-diam. Dari beberapa jejak yang terlihat di dalam hutan, sepertinya tempat kita telah ditemukan. Sekarang tempat ini tidak lagi aman, ucap sosok hitam kepada tuannya. Apakah aliansi hitam akhir-akhir ini bergerak ke sini? Ucap sang ketua. Sang ketua itu adalah kakak Xiaoyan, yaitu Xiaoli. Berapa banyak orang yang menyerang kita kali ini? Ucap Xiaoli. Setidaknya ada 200 orang. Semuanya memiliki kekuatan yang cukup besar. Apalagi mereka bekerja sama dengan baik, ucap sosok hitam tersebut. Siapa pemimpin mereka? Ucap Xiaoli. Saya belum melihat secara pribadi, tetapi sepertinya itu kelompok Fan Lao, ucap sosok hitam. Fan Lao ya, aku akan membuatnya mati, ucap Xiaoli. Semua orang akan mempertahankan benteng. Pertahankan dengan seluruh kekuatanmu, teriak Xiaoli. Siapa? Semua anak buah Xiaoli menjawab. Adikku, tunggulah, aku akan membalaskan dendammu, ucap dari Xiaoli dalam hatinya. Singkat cerita, pertempuran antara kelompok Xiaoli dengan kelompok Fan Lao pun terjadi. Setelah beberapa lama sudah banyak mayat yang bergelimpangan. Ketua, lebih dari setengah unit pembunuh sudah mati. Namun korban tewas pihak lawan lebih banyak dari kita. Kali ini pasukan yang datang untuk mengepung kita semua adalah elit dari beberapa faksi besar. Selain itu mereka mendapatkan bantuan dari 3 doang. Salah satunya Do Huang, ucap dari sosok hitam tersebut. Xiaoli lalu berkata, semuanya menyebar, bersiaplah untuk bertarung sampai mati dengan mereka yang menyerang kita, ucap Xiaoli. Dalam beberapa menit seluruh benteng telah dikepung. Kamu pasti pemimpin organisasi ini, ucap dari Fan Lao. Fan Lao lalu berkata, bunuh dia, ucap Fan Lao. 3 orang doang langsung mengepung dan menyerang Xiaoli. Bang, 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 Xiaoli pun ambruk terkena serangan mereka. Kamu berani membunuh orang-orang dari sekte darahku, ucap Fan Lao. Xiaoli lalu berkata dalam hatinya, adikku, maafkan kakakmu yang tidak berguna ini tidak bisa membalaskan dendamu. Sepertinya surga benar-benar ingin menghancurkan klan Xiao kita, ucap Xiaoli dalam hatinya. Saat Fan Lao ingin menusukkan tombaknya ke arah Xiaoli, tiba-tiba muncul dinding api hijau di depan Xiaoli.
Alhasil tombak Van Law pun meleleh setelah tertahan oleh dinding api tersebut. Ulah siapa ini? Aliansi Hitam sedang menjalankan misi. Tolong jangan ikut campur dalam urusan kami, ucap Van Law. Van Law, aku tidak melihatmu selama 2 tahun. Kamu sekarang menjadi lebih kuat. Saat itu kamu beruntung bisa lolos dari maut. Aku ingin tahu apakah kamu masih akan seberuntung itu hari ini, ucap Xiaoyan sambil tertawa. Xiaoli yang terkejut dan kaget lalu dagdikdukder. Adikku, Xiaoyan, ternyata kamu belum meninggal. Bagaimana mungkin, ucap Xiaoli. Xiaoyan, dia adalah Xiaoyan yang mengalahkan Van Law dan hampir membunuh kedokteran Han Feng, ucap dari 3 ahli doang wilayah pojok hitam. Apakah kamu sangat kecewa karena kamu belum bisa membunuhku saat itu, ucap Van Law. Xiaoyan lalu berkata kepada Xiaoli, kakak, apakah kamu tidak mengenaliku? Apakah kamu benar-benar Xiaoyan? Karena posisi Xiaoli di saat itu mungkin sudah tidak mau sedikit mau tidak sadarkan diri gitu, mau pingsan atau matanya berkunang-kunang. Dia cuman dengan jelas mendengar dari suara Xiaoyan doang. Jadi ini kalimatnya akan seperti itu ya. Xiaoyan lalu berkata kembali, kakak, ini aku. Bagaimana aku bisa mati dengan mudah ketika aku masih mempunyai tugas yang harus dijalankan untuk klan kita, ucap Xiaoyan. Kakak, tunggulah di sini. Aku akan kembali setelah aku menghabisi anjing tua ini, ucap Xiaoyan. Jangan, orang itu adalah seorang elit Do Huang, ucap dari Xiaoli. Mereka unggul jumlah. Aku pikir kita harus mundur dulu. Ada banyak waktu dan kesempatan untuk membalas dendam. Aku tidak ingin kamu terluka lagi seperti aku, ucap Xiaoli. Xiaoyan lalu berkata, kakak, percayalah, aku bisa membuatnya melarikan diri saat dia berada dalam ambang kematian 2 tahun yang lalu. Hari ini aku akan dapat melakukan hal yang sama, ucap Xiaoyan. Kalau begitu berhati-hatilah. Aku akan berusaha membantumu memblokir 3 doang yang tersisa, ucap Xiaoli. Serahkan semuanya padaku, kakak saat ini terluka cukup parah, ucap Xiaoyan. Xiaoyan lalu berkata kepada Van Law, hari ini aku akan bisa menghabisimu, ucap Xiaoyan. Van Law lalu berkata, kalian berdua, kalian harus pergi dan tangkap orang yang terluka itu. Ingat, kalian tidak boleh membunuhnya saat dia tertangkap. Xiaoyan pasti akan menyerah jika dia tertangkap. Dan 1 orang yang tersisa harus membantuku menghadapi Xiaoyan, ucap dari Van Law. Tiba-tiba dueng, jeng 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 jeng. Tubuh Ratu Medusa melayang di udara dan berkata, kali ini siapa yang akan membantumu, ucap Medusa. Aduh ya ampun. Oke, lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Ratu Medusa membantu Xiaoyan atau malah sebaliknya? Dia akan menjadi merepotkan untuk Xiaoyan saat ini. Dan bagaimanakah Van Law akan bisa menangkap Xiaoli atau tidak? Dan nantikan konten gua berikutnya. Dan semoga sehat selalu untuk kalian. Bagi yang suka akan konten gua, kalian bisa like dan share. Lalu komen dan tek-tek bengek, silahkan terserah kalian. Dan kalian sangat luar biasa buat gua dan semuanya. Kami semua kru mengucapkan terima kasih atas dukungan kalian selama ini. Dan kami selalu berusaha untuk menyuguhkan yang terbaik untuk kalian. Dan semoga sehat selalu. Dadah. Assalamualaikum. Sampai ketemu lagi di konten gua berikutnya. Dadah.